Halo semuanya, perkenalkan aku Nur Idra Madani dengan NIM G00234140 dari kelompok B9. Nah, di video kali ini aku akan membahas tentang apa aja sih yang ada di ekstremitas inferior kita, tepatnya di tungkai atas, di regio femur, di fulcrum femur, dan di tungkai bawah di regio cruris. Oleh os femur. Kemudian di bagian regio crurisnya itu disusun oleh dua tulang, yaitu os fibula dan os tibia. Terus ada satu lagi tulang yang pas di tempurung lutut kita, tulang tempurung lutut kita, namanya os patella. Os patella yang punya distal dan apex. Nah, selanjutnya tulang-tulang ini tentu harus ada dong yang memperkuat hubungan antar tulang. Seperti yang aku sebutkan tadi, ada ligamen-ligamen yang fungsinya itu untuk memperkuat hubungan antar tulang yang menyusun di artikulasio genum ini. Nah, di antaranya itu yang pertama ada ligamen kolateral tibial. Sesuai namanya, dia itu sejajar sama os tibia. Kemudian kalau ada ligamen kolateral tibial, ada juga ligamen kolateral fibular yang sejajar sama os fibula. Selanjutnya ada ligamen patella yang dia ini nempel sama os patella. Kemudian dia juga nempel sama os tibia. Nah, ini. Kemudian ada ligamen popliteum obliquum. Kalau kita lihat lagi lebih dalam, ada ligamen popliteum obliquum. Ada ligamen popliteum arcuatum. Kemudian ada ligamen meniscofemorale posterius. Kemudian ada ligamen cruciatum anterius, yang ini. Ligamen popliteum obliquum, ligamen cruciatum posterius. Gitu. Selanjutnya ada bursa yang fungsinya itu sebagai bantalan bagi tulang-tulang kita ketika bergerak, sehingga mengurangi gesekan yang terjadi antar tulang dan mencegah tulang itu cedera. Di antaranya, dari sisi anterior ada bursa suprapatellaris, bursa prepatellaris, bursa infrapatellaris superficialis et profunda, dan di bagian posterior ada recessus subpopliteus dan bursa musculus semimembranosus. Selain bursa juga ada tendon. Nah, tendon ini di antaranya ada 5 yang umumnya terlihat, yaitu tendon musculus adductor magnus, tendon musculus semimembranosus, tendon musculus bicefemoris, tendon musculus popliteus, dan tendon musculus quadriceps femoris. Kita akan membahas musculi yang ada di regio femur dan regio cruris. Kita mulai dulu dari regio femur. Nah, dari posisi anterior, dari depan, kita bisa melihat ada musculus psoas major yang ini yang miring ini dari atas. Nah, dan ada yang minornya ini yang cukup terang ini warnanya. Selain itu ada musculus iliacus yang nempel sama os iliaca. Musculus iliacus dan musculus psoas major ini membentuk suatu kelompok musculus yang namanya tuh musculus iliopsoas. Selanjutnya kita ke agak bawah dikit. Nah, dari posisi anterior ini kita juga dapat melihat kelompok musculus lainnya, yaitu kelompok quadriceps femoris. Apa aja sih? Ada 4 musculus yang termasuk musculus quadriceps femoris. Yang pertama, ini ada musculus rectus femoris di bagian depan. Ini sebentar, ini nggak kelihatan. Oh, ini dia. Musculus rectus femoris, nih, yang gede banget ini, yang kelihatan jelas banget. Kemudian di bawah musculus rectus femoris itu bakalan ada musculus vastus medialis di bagian tengah. Nah, di samping kanan dan kirinya juga ada musculus vastus. Sesuai lokasinya, untuk yang medial namanya musculus vastus medialis, sedangkan yang lateral dia itu namanya musculus vastus lateralis. Oke. Selain musculus quadriceps dan musculus iliopsoas, musculus lainnya yang menyusun regio femur dari bagian depan atau anterior, ada musculus sartorius. Ini musculus sartorius ini musculus yang paling panjang. Dia
menyeberangi paha kita, ini yang mereng ini. Kemudian ada musculus tensor fascia lata ini. Selanjutnya kita berbicara dari sisi posteriornya, dari belakang. Nah, kalau kita lihat dari sisi posterior, di sini ada beberapa otot ya kan. Yang pertama ada musculus biceps femoris, ada 2, musculus biceps femoris yang caput longum dan caput brevis. Nah, yang caput longum ini dia itu sesuai namanya, dia tuh panjang ini, dia panjang, dan yang musculus biceps femoris caput brevis dia itu lebih pendek daripada yang caput longum. Selain itu juga ada musculus semitendinosus, ini bisa dilihat yang kelihatan jelas juga ini, dan musculus semimembranosus. Sisi medialnya di sini ada beberapa musculus penyusun femur, regiofemur. Yang pertama ada musculus gracilis. Ini aku nggak dapet gambaran foto gambar langsungnya yang dari medial. Cuman nih kalau bisa kita bandingin dari posterior sama anteriornya, nih kelihatan banget yang di bagian medialnya. Ini ada musculus gracilis, kemudian ada musculus adductor longus, ini musculus adductor longus, dan ada yang musculus adductor brevis juga. Kemudian ada musculus obturatorius externus. Ini juga tidak terlihat, gak ada gambarnya. Dan ini ada musculus pectineus yang paling atas ini. Selanjutnya kita berpindah ke regio cruris. Dari posisi anterior, di sini kita bisa lihat ada musculus tibialis anterior yang paling jelas dan gede di depan ini. Nah, kemudian ada musculus extensor hallucis longus, sesuai namanya, dia itu longus panjang dan dia itu bakalan ngarah ke arah hallux kita atau jempol ibu jari kita. Selanjutnya ada musculus extensor digitorum longus yang panjang banget ini, dan dia itu bakalan ke arah digiti kita. Selanjutnya ada musculus fibularis tertius yang ini, yang kecil ini, mungkin kurang jelas ya. Nah, selanjutnya dari sisi posterior, di sini kita bisa lihat ada musculus yang gede banget ini. Ada 2 musculus gede berpasangan ini, yaitu musculus gastrocnemius. Kemudian di samping lebih nyampingnya lagi yang mendampingi musculus gastrocnemius ada musculus soleus ini, dan ada musculus plantaris yang kecil banget ini kelihatannya gitu. Kemudian kalau kita lihat dari sisi lateralnya, ini tuh bakalan kelihatan musculus fibularis yang longus maupun musculus fibularis yang brevis. Longus ini yang gede, ini yang besar, dan brevis ini yang nyempil ini. Nah, kemudian kita akan mulai dari vaskularisasi arterinya dulu. Nah, jadi darah itu kan keluar dari jantung lewat aorta. Nanti dia itu darahnya bakalan ngelewatin aorta yang pars thoracis dan pars abdomen. Kemudian nanti aortanya bakalan bercabang jadi arteri iliaca communis. Arteri iliaca communis ini yang gede ini, kemudian dia bakalan bercabang lagi jadi arteri iliaca externa dan arteri iliaca interna. Untuk ekstremitas bawah dia bakalan di jalur arteri iliaca externa. Arteri iliaca externa terus dia bakalan jadi arteri femoralis. Nah, arteri femoralis yang ini corbiciusnya. Dari posisi, kalau kita lihat dari posisi anterior, arteri femoralis ini dia bakalan ke belakang, ke arah belakang dari femur. Nah, kemudian dia akan berlanjut jadi arteri poplitea dan ngelewatin poplitea. Nah, setelah sampai ngelewatin poplitea, dia bakalan bercabang lagi jadi arteri tibialis
posterior dan arteri tibialis anterior. Arteri tibialis posterior nanti dia akan memvaskularisasi di bagian posteriornya tulang dan melekat di tulang tibia, memvaskularisasi bagian posterior dan melekat di tulang tibia. Sedangkan yang arteri tibialis anterior dia bakalan belok ke arah depan, nempel di tulang tibia dan memvaskularisasi bagian-bagian yang ada di anterior. Selain itu, arteri tibialis posterior ini juga akan bercabang jadi arteri fibularis yang akan nempel sama os fibula. Balik lagi ke arteri tibialis posterior, nanti kan dia akan terus ke bawah sampai ke plantar, ke telapak kaki bawah, dan memvaskularisasi bagian-bagian yang ada di sana. Jadi dia akan bercabang lagi jadi arteri plantaris medialis untuk yang ke arah medial dan arteri plantaris lateralis untuk yang ke arah lateral. Sedangkan untuk tadi arteri tibialis anterior yang belok ke arah depan, dia akan terus ke bawah dan dilanjutkan menjadi arteri dorsalis pedis dan kemudian jadi arteri ya metatarsal dorsalis ya, dan kemudian akan memvaskularisasi bagian-bagian yang ada di dorsal pedis kita, dorsal kaki kita gitu. Itu untuk yang vaskularisasi arteri. Selanjutnya untuk yang vaskularisasi vena itu tuh kebagi jadi dua. Ada yang deep veins dan ada yang superficial veins. Apa sih bedanya? Untuk yang deep veins dia itu memvaskularisasi lebih profunda, lebih dalam gitu di deep fascia of lower limb. Sedangkan kalau misalnya yang superficial vein dia itu memvaskularisasi di jaringan seputan. Nah, kita mulai dari deep vein dulu. Untuk yang deep vein, dia ini berwarna lebih gelap, biru gelap ini. Nah, jadi deep vein itu kita mulai dari bawah, dari ujung dari kaki dulu. Jadi dari vena plantar digital, dia bakalan diterusin dari ujung-ujung jari, bakalan diterusin ke vena plantar metatarsal. Kemudian vena plantar metatarsal bakalan berlanjut ke vena medial dan lateral dari plantar. Dan kemudian berlanjut ke vena tibial posterior. Ini dari sisi plantarnya dulu, Kemudian kalau dari bagian dorsalnya, dia kan dari vena dorsalis pedis. Nih, kemudian dia bakalan melanjut ke vena tibial anterior, karena bagian depan. Nah, kemudian vena tibial posterior, vena tibial anterior, dan vena peroneal atau fibular itu bakalan ketemu dan nyatu jadi vena tibia peroneal trunk. Yang kemudian akan berlanjut menjadi vena popliteal ketika udah nyampe di area popliteal dan berlanjut lagi jadi vena femoralis superficialis. Selanjutnya dia lanjut lagi ke atas lagi, itu jadi vena femoralis communis, dan lanjut lagi ke atas lagi itu jadi vena iliaca externa. Nah, kalau yang superficial itu dia dimulai dari vena digital dorsum, kemudian jadi vena metatarsal dorsal, ngeliatin metatarsal, kemudian untuk yang ke arah medial dia akan melewati vena savena magna. Nih, vena yang paling panjang, dia kayak fast track gitu, jadi dia langsung aja ke vena femoralis communis karena dia nggak ngeliatin vena-vena lain, dia langsung shoot gitu ke vena femoralis communis. Sedangkan kalau yang ke arah lateral, dia itu bakal ngelewatin vena savena parva. Nah ini. Dan berlanjut ke vena savena aksesori medial et lateral yang akan melewati banyak vena-vena, percabangan vena-vena kecil gitu. Dan kemudian barulah nanti dia ketemu lagi di vena femoralis. Setelah bercabang-cabang lagi, nanti bakal ketemu lagi di vena femoralis. Nah, di vena savena parva, untuk bagian posterior dan posterior lateral malleolus, itu tuh bakalan ada yang masuk ke deep veins. Nah, vena savena parva itu kan masuk ke superficial vein untuk yang bagian lateral kan. Nah, tapi ada juga nanti tuh yang
masuk ke deep veins-nya, tepatnya itu di vena popliteal. Nah, itu tuh untuk vena savena parva yang ada di posterior lateral malleolus. Nanti dia masuk ke vena popliteal. Nah, dari vena popliteal nanti dia lanjut lagi ke vena femoralis superficial, vena femoralis communis, baru nanti ke vena iliaca externa. Baru nanti dia balik ke arteri iliaca communis. Vena iliaca communis gitu. Jadi arteri dan vena itu sebenarnya sama aja, cuman beda arahnya aja. Kalau arteri dari atas, dari aorta, dari arteri iliaca externa, nah sampai ke sampai ke arteri yang plantar maupun dorsum. Kalau misalnya yang vena itu dia dari bawah, ngelihatnya ada bacanya dari plantarnya, vena plantarnya sampai ke vena iliaca eksternalnya gitu. Halo semuanya, perkenalkan aku Nur Idra Madani dengan NIM G00234140 dari kelompok B9. Nah, kali ini aku akan menjelaskan tentang plexus brachialis. Teman-teman tahu gak sih apa itu plexus brachialis? Nah, sesuai namanya, plexus brachialis merupakan anyaman atau serat persarafan yang menginervasi otot-otot di ekstremitas atas kita, ekstremitas superior. Tepatnya untuk regiodeltoidea, brachium, anterobrachium, dan palmar. Nah, jadi plexus brachialis ini dia itu berjalan dari tulang belakang C5 sampai T1, cervix 5 sampai thorax 1. Nah, untuk perjalanannya, teman-teman silakan simak penjelasanku berikut ini. Jadi, dari roots bakalan jadi trunk, kemudian jadi division, cords, branches, dan kemudian bakal keluar nervus yang akan menginervasi masing-masing otot pasangannya. Nah, untuk penjelasannya, jadi C5 dan C6 ini bakalan bersama-sama jadi satu trunk yang kita sebut sebagai upper trunk. Sedangkan C7 dia bakalan jadi bakalan solo gitu, bakalan mandiri jadi middle trunk. Sedangkan yang C8 sama T1 dia itu bakalan sama-sama jadi lower trunk. Selanjutnya, upper, middle, dan lower trunk ini bakalan bercabang. Jadi masing-masing itu bakalan punya divisi anterior dan posteriornya. Jadi yang upper trunk punya upper trunk anterior dan posterior, middle trunk punya middle trunk anterior, middle trunk posterior, dan lower trunk juga bakalan punya lower trunk divisi anterior dan divisi posterior. Selanjutnya, masing-masing divisi posterior dari upper, middle, maupun lower ini dia bakalan sama-sama ngebentuk satu cords, bakalan ketemu nih jadi satu cords yang disebut sebagai posterior cord, namanya posterior cord. Selain masing-masing nah yang anterior juga bakalan ada yang bareng-bareng. Anterior dari upper trunk dan anterior dari middle trunk bakalan sama-sama ngebentuk satu cords yang namanya adalah lateral cord. Sedangkan yang anterior dari lower trunk dia sendiri aja nih bakalan jadi medial cord. Jadi bakalan ada 3 korda, lateral cord dari anterior upper trunk dan middle trunk, posterior cord dari posterior upper, middle, dan lower trunk, dan medial cord dari anteriornya lower trunk. Nah, masing-masing korda ini bakalan bercabang, jadi branches atau percabangan, di mana lateral cord utamanya bakalan jadi branches yang namanya musculocutaneous. Sedangkan yang posterior cord dia bakalan jadi 2, ada axillary nerve dan radial nerve. Untuk yang medial cord, dia bakalan jadi ulnar nerve. Branches namanya ulnar.
selain musculocutaneous, axillary, radial, dan ulnar, nanti lateral cord dan medial bakalan bareng-bareng jadi satu branches juga, satu branch namanya median nerve. Nah, masing-masing ini nanti bakalan punya nervusnya masing-masing. Dia bakalan yang musculocutaneous ini, yang cutaneous branch-nya bakalan menginervasi musculus lateral forearm. Nah, sedangkan yang motor branch-nya bakalan menginervasi 3 musculus. Yang pertama ada musculus coracobrachialis, kemudian musculus brachialis, dan musculus biceps brachii. Selanjutnya yang axillary nerve untuk cutaneous, cabang cutaneousnya, dia bakalan menginervasi bagian posterior dan lateral dari permukaan deltoidea, bahu sini. Sedangkan yang motornya itu bakalan menginervasi musculus deltoidea itu sendiri untuk pergerakannya dan musculus teres minor. Selanjutnya yang radial nerve untuk yang cutaneousnya, dia bakalan menginervasi posterior dan lateral dari permukaan lower limb. Sedangkan yang motor branch, dia bakalan menginervasi triceps brachii. Banyak musculus sebenarnya, di antaranya itu triceps brachii, kemudian brachioradialis, musculus anconeus, kemudian extensor digitorum longus, extensor carpi radialis, extensor digiti minimus, dan masih banyak lagi. Lanjut, untuk yang ulnar nerve, yang motornya itu dia bakalan menginervasi musculus adductor pollicis brevis, kemudian musculus ulnar of flexor digitorum profundus, kemudian satu lagi ada musculus carpi, sebenarnya banyak. Nah, di antaranya ini banyak lagi. Nah, dan yang median nerve yang merupakan gabungan dari lateral cord dan medial cord itu bakalan menginervasi di bagian cutaneous branch-nya, bakalan menginervasi ventral dan lateral 2/3 dari tangan kita serta digiti 2 dan 3. Nah, tadi kan sepertiganya oleh ulnar nerve, sedangkan 2/3 itu oleh median nerve. Nah, untuk motornya sendiri, motor branch-nya sendiri itu menginervasi banyak musculus, diantaranya itu pronator teres, flexor carpi radialis, palmaris longus, opponens pollicis brevis, flexor pollicis brevis, abductor pollicis brevis, dan masih banyak lagi. Nah, selain melewati trunk, division, cords, dan branches, ada nervus yang keluar langsung dari roots, langsung dari trunk, maupun langsung dari divisions. Nah, contohnya adalah dari roots yang di C5 ini, ada nervus yang keluar, yaitu namanya dorsal scapular nervus, yang akan menginervasi
musculus rhomboideus major et minor. Rhomboideus major et minor. Selain itu, dia juga menginervasi musculus levator scapula. Nah, kemudian C5, C6, dan C7 ada juga nervus yang keluar. Namanya itu nervus long thoracis nerve, yang akan menginervasi musculus serratus anterior. Kemudian selain dari rootsnya langsung, nanti di trunk, tepatnya di upper trunk, itu bakalan ada nervus yang keluar juga, yaitu subscapularis nervus dan nervus yang akan ke subclavicularis. Nah, subscapularis nervus akan menginervasi beberapa muskulus, di antaranya supraspinalis, kalau ada supra, infraspinalis juga, dan shoulder joint. Untuk yang nerve to subclavius, dia bakalan menginervasi musculus subscapularis. Nah, kemudian di anterior, di divisi anterior sini, anterior yang lower trunk, itu bakalan ada juga nervus yang keluar. Ada 3 nervus. Yang pertama ada medial pectoral nervus yang akan menginervasi pectoralis major et minor. Kemudian ada medial brachial cutaneus. Kemudian ada medial antebrachial cutaneus. Nah, selain itu, untuk yang posterior ini, dari 3 posterior ini bakalan ada juga 3 nervus, di antaranya itu yaitu ada lower scapularis nervus yang akan menginervasi subscapularis dan teres major. Kemudian ada upper subscapular nervus yang akan menginervasi musculus subscapularis, dan ada nervus thoraco-dorsalis yang akan menginervasi latissimus dorsi. Nah, kemudian kita bergeser ke lateral cord. Di sini di lateral cord juga ada nervus yang keluar, namanya adalah lateral pectoral nerve. Lateral pectoral nerve ini bakalan menginervasi musculus pectoralis major. Nah, oke, sekian penjelasan tentang plexus brachialis dari aku, mulai dari roots, trunk, division, cords, branches, nervus yang keluar, dan musculus yang dipersarafi. Halo semuanya, perkenalkan aku Nur Aidra Ramadhani dengan NIM G00234140 dari kelompok B9. Nah, kali ini aku akan menceritakan tentang regiodorsum. Nah, jadi teman-teman tahu nggak sih regiodorsum itu di mana? Iya, regiodorsum itu di sini. Itu tuh kayak tren TikTok yang nunjukin jaket himpunan itu loh. Nah, regiodorsum atau awamnya itu kita bilang sebagai punggung, itu tuh disusun atas beberapa otot atau muskulus. Apa aja sih? Ada 5. Yang pertama ada musculus trapezius. Sesuai namanya, musculus trapezius ini dia tuh bentuknya itu trapezoid. Nah, bentukannya kayak gini. Nah,
Itu tuh origo musculus trapezius ini tuh di protuberansia occipitalis externa, di os occipital kita, kemudian di linea nunce, sama di processus spinosus vertebrae C7 sampai T12. Sedangkan untuk perlekatan atau insersionya, dia itu melekat di sepertiga lateral clavicula, kemudian di acromion dan di spina scapula. Terus dia diinervasi atau dipersarafi oleh nervus accessorius atau nervus ke-11. Selanjutnya, muskulus yang kedua adalah musculus latissimus dorsi. Musculus latissimus dorsi ini muskulus yang paling lebar karena dia dari satu sisi ke sisi lain, dari kanan ke kiri. Nah, bentukannya kayak gini. Nah, untuk origonya sendiri itu tuh musculus latissimus dorsi itu origonya di processus spinosus vertebrae T7 sampai L5, thoracis 7 sampai lumbar 5, di crista iliaca dan di 3 koste terakhir. Sedangkan untuk insersio atau pelekatannya, dia itu melekat di us humerus kita, tepatnya di sulcus intertubercularis humeri, di alur antara dua tuberculum di os humerus kita gitu. Sedangkan untuk inervasinya sendiri, dia itu diinervasi oleh nervus thoraco-dorsalis. Selanjutnya ada dua muskulus, yaitu musculus rhomboideus mayor dan musculus rhomboideus minor. Sesuai namanya, musculus rhomboideus mayor dia itu ukurannya lebih besar daripada yang minor. Terus dia itu bentuknya kayak V kebalik. Nah, bentukannya kayak gini. Nah, kayak gini. Nah, untuk origonya sendiri dia itu di processus spinosus vertebrae T2 sampai T5. Ya, dan insersionya itu di margo medial scapula. Untuk inervasinya, dia itu diinervasi atau dipersarafi oleh nervus dorsalis scapula. Nah, selanjutnya adalah musculus rhomboideus minor. Musculus rhomboideus minor ini letaknya tuh di atasnya musculus rhomboideus mayor. Dan sesuai namanya, dia tuh lebih kecil daripada yang mayor. Untuk origonya sendiri, dia tuh di processus spinosus vertebrae C7 sampai T1. Sedangkan untuk insersionya sama seperti yang mayor, dia itu di margo medialis scapula. Nah, dia sama juga diinervasi oleh nervus yang sama kayak yang mayor, yaitu nervus dorsalis scapula. Selanjutnya yang terakhir adalah musculus levator scapula. Nah, musculus levator scapula tuh ada di sini, leher sini sampai scapula kita. Nah, untuk origonya sendiri dia itu di processus transversus vertebrae C1 sampai C4, cervix 1 sampai cervix 4. Kemudian untuk insersionya dia itu ada di margo medialis scapula, tepatnya tuh di atas spina scapularis. Tuh. Nah, untuk inervasinya sama seperti yang rhomboideus mayor et minor, dia itu diinervasi sama nervus dorsalis scapula. Nah, selanjutnya teman-teman tahu nggak sih atau pernah dengar soal wing scapula? Wing scapula. Soalnya namanya, apa sih wing scapula? Nih, wing scapula itu sebuah kondisi di mana tulang scapula kita, seseorang itu tuh posisinya abnormal, tidak seharusnya gitu, tidak pada umumnya. Nah, wing scapula sesuai namanya, dia itu bakalan kelihatan seperti pangkal sayap. Jadi scapulanya itu kelihatan lebih menonjol gitu daripada umumnya, daripada seharusnya. Nah, kok bisa sih terjadi wing scapula? Apa sih penyebabnya? Nah, jadi wing scapula itu disebabkan oleh kerusakan saraf yang menginervasi otot-otot yang fungsinya tuh untuk menstabilkan posisi scapula. Nah, sehingga jadi otot-ototnya tuh jadi karena sarafnya rusak, otot-ototnya itu jadi lemah atau lumpuh. Karena ototnya lemah atau lumpuh, scapula yang harusnya stabil posisinya, dipertahankan posisinya, itu tuh jadi bergeser gitu. Jadi nggak di tempat yang normalnya gitu. Akibatnya apa? Dampaknya itu tuh bakalan gangguan pada
fungsi ekstremitas atas. Jadi mungkin orang yang mengalami wing scapula itu tuh susah untuk abduksi atau abduksi gitu. Nah, tadi kan aku sempat singgung otot-otot yang menstabilkan posisinya si scapula. Ada 3 otot yang disingkat dengan STAR. Otot yang pertama, S, itu tuh stands for serratus anterior, musculus serratus anterior. Musculus serratus anterior itu diinervasi oleh nervus long thoracis. Nah, kalau misal musculus serratus anteriornya ini lemah, scapula itu bakalan ketarik ke arah medial dan agak ke atas. Jadi misalnya posisi scapula lemah, dia tuh bakalan ketarik ke arah medial, shoot gitu. Nah, musculus yang kedua yang fungsinya untuk menstabilkan si scapula ini adalah musculus trapezius yang tadi dari protuberansia occipitalis externa ini. Nah, terus gini gitu di belakang ini, itu kalau misalnya dia lemah, dia tuh bakalan menyebabkan scapula itu bergeser ke arah lateral dan bakalan berotasi ke arah luar. Jadi misal gini, ini scapula, dia bakalan bergeser ke arah lateral, shoot, terus dia bakal rotasi gini, dia bakal mereng gitu si scapulanya. Oh iya, dan si musculus trapezius ini diinervasi oleh nervus accessorius atau nervus ke-11. Selanjutnya, musculus yang ketiga yang menstabilkan scapula adalah musculus rhomboideus. Musculus rhomboideus ini diinervasi oleh nervus dorsal scapularis. Nah, kalau misal musculus rhomboideusnya itu lemah, si scapula ini bakal bergeser ke lateral. Cuma bedanya kalau misal si trapezius tadi dia bakalan rotasi keluar, kalau misal rhomboideusnya lemah, dia tuh bakalan rotasinya tuh ke arah dalam gitu. Jadi scapulanya tuh gini, terus dia bakalan mereng ke dalam gitu. Jadi itu dia wing scapula dan otot-otot yang menstabilkan wing scapula. Oke, sekian dari aku. Terima kasih dan bye-bye.